مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله: قصة سيدنا سفينة مع الأسد. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سفينة مولاه في أمر فنزل في سفينة فانكسرت فخرج إلى البر فجاءه أسد فقال: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي كتابه وأنا تائه. فجعل الأسد يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعله يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. Dikisahkan ada salah satu sahabat bernama Safinah. Safinah ini adalah budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Safinah ini julukan yang Nabi berikan, artinya kapal, Safinah. Nama asli beliau ini jadi perdebatan di kalangan para ulama, sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah menyatakan ada sekitar 21 pendapat tentang nama aslinya Safinah. Jadi ada 21 pendapat mengenai nama aslinya Safinah. Al-Waqidi, seorang ulama ahli sejarah, menyebutkan nama aslinya adalah Mehran. Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, menyebutkan nama aslinya di dalam hadis adalah Qais. Nah, ini ada beberapa pendapat mengenai nama asli daripada Sayyiduna Safinah. Di dalam kitab Al-Mustadrak diceritakan asal muasal dari julukan Safinah. Beliau sendiri yang ceritakan, pernah di dalam satu perjalanan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Para sahabat membawa benda-benda atau barang-barang yang sangat banyak, sehingga mereka diantaranya tidak mampu membawanya. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qais dalam hadis tersebut untuk membentangkan kain ridanya. Ini namanya kain rida. Dibentangkan, kemudian seluruh barang-barang yang dibawa oleh sahabat diletakkan di atas rida tersebut, di atas kain tersebut. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Setelah itu Nabi katakan di hadapan perjalanan mereka itu, di hadapannya ada semacam sungai. Untuk melewati itu harus menyeberangi sungai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Qais, ihmil ma anta illa Safinah. Wahai Qais, bawalah barang-barang ini, engkau akan menjadi kapal.
Maka dipikullah seluruh barang-barang bawaan sahabat oleh Qais, kemudian menyeberangi sungai tersebut layaknya seperti kapal. Yang luar biasa, beban yang dibawa oleh Qais atau barang-barang yang diangkut oleh Qais itu sangat berat karena dimiliki oleh beberapa sahabat. Tapi Qais merasa membawa beban yang sangat ringan, sehingga beliau mengatakan seandainya 6 ekor unta memikul beban barang-barang yang mereka bawa, kalau diberikan kepada saya mampu mengangkatnya. Karena berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa dan Nabi menyatakan, engkau adalah kapal, bawalah barang-barang ini. Maka barang-barang tersebut menjadi ringan, hingga dikatakan oleh Qais, seandainya 6 ekor unta membawa muatan penuh dengan muatan di punggungnya unta tersebut, semuanya saya pikul, saya mampu mengangkatnya. Karena beliau merasakan begitu ringan barang-barang yang beliau pikul, karena sebab keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu nama beliau lebih terkenal dengan nama Safinah, yang artinya kapal. Ini sekedar sejarah dari nama sahabat yang bernama Sayyiduna Safinah. Diriwayatkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Ini ulama Al-Qarni Tsani, ulama abad kedua Hijriah. Beliau ceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala safinata maulahu fi amrin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Safinah maulahu. Ada perbedaan antara abd dan maulah. Kalau abd masih berstatus sebagai budak, hamba sahaya. Kalau maula dalam konteks ini artinya mantan budak yang sudah dimerdekakan, disebut dengan maula. Nabi mengutus Safinah, maulanya Nabi Muhammad, di dalam satu urusan, fi amrin. Fanazala fi safinatin, maka beliau naik di sebuah kapal di tengah lautan. Fankasarat, kapal itu hancur. Fa kharaja ilal barri, lantas beliau menuju kepada satu daratan. Mungkin dengan berenang di tengah lautan, untuk kapal sudah hancur, beliau berenang sampai di satu daratan. Ila al-bar, bar artinya daratan. Kalau marga al-bar itu banyak panjang. Al-bar artinya orang yang berbakti kepada orang tua. Karena marga al-bar itu pertama kali dinisbatkan kepada seorang Habib yang sangat bakti kepada ibunya, sehingga diberikan gelar al-bar. Tapi kalau banyak dipendekkan, al-bar artinya daratan. Jadi kalau sebut marga al-bar banyak harus panjang, al-bar gitu. Jangan al-bar. Kalau al-bar jadinya daratan. Sama seperti nama munsyid kita Pak Jamal, Ustadz Jamal. Kalau kita bacanya panjang, Pak Jamal, nah, itu artinya keindahan. Tapi kalau dibaca pendek huruf mimnya, Jamal, artinya unta. Nah, jadi harus panggil Pak Jamal, mimnya panjang, Pak Jamal. Nah, jangan panggil Jamal. Fakharaja ilal albar, maka beliau berenang menuju kepada satu daratan. Ketika sudah sampai di satu daratan, faja'ahu asadun,
Maka datang seekor singa, asad dalam bahasa Arab. Singa ini namanya di dalam bahasa Arab hampir 400 sampai 300 kosakata yang artinya singa. Faja'ahu asadun faqala ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabuhu wa ana taihun. Maka Safinah ini dia mengatakan satu pernyataan di hadapan singa. Kalau kita mungkin lari waktu itu, ya. Kalau mereka sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang rasa takutnya hanya kepada Allah. Apalagi Safinah ini sering berada di rumah Rasul karena sebagai pelayan Nabi. Beliau merespon adanya singa bukan dengan lari, bukan dengan sembunyi, tapi beliau berkata kepada singa, ana maula Rasulillah. Wahai singa, saya adalah budaknya Rasulullah. Wa ma'i kitabuh, saya sedang membawa kitabnya Nabi Muhammad. Wa ana ta'ih, dan saya dalam keadaan kesasar, nyasar, ta'ihun. Apa yang dilakukan oleh singa? Faja'alal asadu yamshi ma'ahu. Ternyata singa itu dia berjalan bersama Safinah, seakan-akan sedang menunjukkan jalan. Jadi di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh ada satu kitab sejarah yang sangat baik, sangat bagus penulisannya, sangat lengkap juga tentang riwayat-riwayat sejarah, berjudul Al-Kamil Fit Tarikh, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, ketika kapal itu pecah, sebagian dari mereka itu selamat hingga berenang di satu tempat tapi terpisah. Yang lainnya berkelompok terpisahnya. Namun Sayyiduna Safinah beliau terpisah dalam keadaan sendiri, tapi di daratan yang sama. Makanya beliau katakan, saya nyasar ini. Kelompok yang ikut bersama saya, mereka sudah berada di tempat yang lain. Singa itu mengantar kepada Safinah. Dia berjalan bersama Safinah. Hatta dallahu ala tariq. Yang luar biasa ini, singa menunjukkan jalan yang menuju kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Singa ini punya penciuman yang tajam, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan daripada manusia lainnya, diantar oleh singa. Falamma awqafahu 'alaiha ja'ala yuhamhimu. Ketika sudah sampai di satu tempat, ternyata disitulah Safinah melihat keberadaan sahabat-sahabatnya. Jadi singa yang mengantar kepada Safinah. Setelah itu singa itu yuhamhimu. Yuhamhimu artinya menggerutu, ya, mengaung. Ka'annahu yuwaddi'uhu, seakan-akan singa tersebut ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Safinah. Tsumma raja'a anhu, kemudian singa itu kembali masuk ke dalam hutan. Jadi singa kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya dicintai oleh malaikat, tapi ketika seseorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah, sudah mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh makhluk akan cinta kepadanya, terkecuali orang-orang yang Allah halangi hatinya untuk mencintai orang tersebut.
Innallaha idza ahabbal 'abd, Nabi katakan di dalam hadis, apabila seorang hamba dicintai Allah atau apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrila, Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, wahai Jibril, saya mencintai si fulan, maka engkau cintailah si fulan. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut. Thumma yunadi fi ahli samai, kemudian malaikat Jibril menyerukan kepada seluruh penghuni langit, yaitu malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus samai, kemudian seluruh malaikat cinta kepada si fulan. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah letakkan rasa cinta kepada seluruh penghuni bumi kepada orang tersebut. Nah, ini contohnya. Sehingga kenal kepada utusannya Nabi Muhammad. Safinah,